Analisis variansi atau dapat disebut juga analisis variansi satu arah. Analisis variansi atau ANOVA adalah suatu metode untuk menguji hipotesis kesamaan rata-rata dari 3 atau lebih populasi. Asumsi yang harus dipenuhi, sampel diambil secara acak dan saling bebas atau independen. Populasi berdistribusi normal, populasi mempunyai kesamaan variansi. Misalkan kita mempunyai K populasi. Dari masing-masing populasi diambil sampel berukuran N. Misalkan pula bahwa K populasi itu saling bebas dan berdistribusi normal dengan rata-rata μ1, μ2 sampai μk. Dan variansinya sama, yaitu sigma kuadrat. Hipotesis pada analisis variansi yaitu H0 μ1 sama dengan μ2 sampai sama dengan μk. H1 atau H alternatif, paling sedikit ada 2 rata-rata yang tidak sama. Struktur data untuk analisis variansi. Struktur data untuk analisis variansi ditunjukkan pada tabel ini, di mana populasi 1 mempunyai ukuran Y11, Y12 sampai Y1N. Populasi kedua mempunyai ukuran Y21, Y22 sampai Y2N, sampai populasi ke K mempunyai ukuran atau nilai pengamatan YK1, YK2 sampai YKN. Jadi ini adalah nilai-nilai pengamatan. Dan untuk jumlah atau total dari populasi 1 dilambangkan dengan atau dinotasikan dengan Y1 dot. Dan jumlah pengamatan atau total nilai-nilai pengamatan pada populasi 2 dinotasikan dengan Y2 dot dan seterusnya sampai pada populasi K jumlah nilai-nilai pengamatan pada populasi K dilambangkan dengan YK dot. Dan Y dot dot adalah jumlah total semua pengamatan, yaitu Y1 dot ditambah Y2 dot sampai YK dot. YI dot, jadi kalau secara umum lambangnya adalah YI dot adalah total semua pengamatan dari populasi ke I. Y dot dot adalah total semua pengamatan dari semua populasi. Berikut adalah rumus hitung jumlah kuadrat. Jumlah kuadrat total atau JKT rumusnya seperti ini. Di sini pembaginya N dikali K. N kecil kali K. Jumlah kuadrat perlakuan atau JKP rumusnya seperti ini. Dan pembagi di sini adalah N. Jumlah kuadrat galat atau JKG adalah JKT dikurangi JKP. Nilai-nilai jumlah kuadrat dituangkan atau ditampilkan pada tabel ANOVA berikut ini. Ini adalah tabel ANOVA untuk ukuran sampel yang sama. Serta yang di bawahnya adalah daerah penolakan. Di sini derajat bebas perlakuan adalah K-1, derajat bebas galat adalah K dikali N-1, dan derajat bebas untuk sumber variasi total adalah N kali K-1. Ini adalah JKP, JKG, JKT dari hasil perhitungan ini. Dan KRP adalah JKP dibagi derajat bebasnya, KRG adalah JKG dibagi derajat bebasnya. KRP adalah kuadrat rata-rata perlakuan, KRG adalah kuadrat rata-rata galat. Statistik F adalah KRP dibagi KRG. Dan H0 ditolak jika F hitung lebih besar dari F tabel. F tabel dilihat dari tabel F dengan alfa adalah tingkat
signifikansi, dan derajat bebasnya ada 2, yaitu K-1 dan K dikali N-1. Contoh, sebagai manajer produksi, Anda ingin mengetahui kinerja 4 mesin pengisi dengan membandingkan rata-rata waktu pengisiannya. Diperoleh data seperti di samping. Pada tingkat signifikansi 0,05, adakah perbedaan rata-rata waktu pengisian dari keempat mesin tersebut? Di sini data dari 3 mesin, mesin 1, mesin 2, mesin 3. Masing-masing mesin mempunyai ukuran sampel yang sama, yaitu 5. Rumus, kita hitung rumus JKT. Kita hitung JKT berdasarkan rumus yang sudah kita lihat di sini. JKT, JKP, JKG dihitung, di mana JKG adalah JKT dikurangi JKP, yaitu 11,13. JKT, JKP, dan JKG kita tuliskan di tabel ANOVA di bagian jumlah kuadrat. Dan pada kolom derajat bebas, perlakuannya ada 3, 1, 2, 3. Jadi derajat bebasnya adalah 3-1 sama dengan 2. Dan galatnya adalah 3 kali 5-1. 5 adalah N kecil atau ukuran sampel setiap populasi. Jadi derajat bebas galat adalah 12. Di sini kuadrat rata-rata perlakuan, jadi JKP dibagi 2 adalah 23,58. Dan kuadrat rata-rata galat adalah JKG dibagi derajat bebas galat 12, yaitu 0,921. Dan F hitung adalah KRP dibagi KRG, kuadrat rata-rata galat. Jadi F hitung adalah 25,6 dan P value 4,68 dikali 10⁻⁵. Keputusan dan kesimpulan. Di sini F tabel adalah 3,89, yaitu F tabel dengan alfa 0,05 dan derajat bebas 2 dan 12. F hitung adalah 25,6. Jadi F hitung lebih besar dari nilai F tabel, maka H0 ditolak. Kesimpulannya, ada perbedaan rata-rata waktu pengisian yang signifikan dari keempat mesin tersebut. Yang berikutnya adalah rumus hitung jumlah kuadrat untuk ukuran sampel yang berbeda. Di sini perbedaannya, pembaginya di sini adalah N besar dan pembagi di sini adalah NI. Untuk rumus terdahulu, pembaginya adalah N, dan di sini N dikali K. Di sini perbedaan antara rumus hitung jumlah kuadrat untuk ukuran sampel yang sama dan untuk ukuran sampel yang berbeda, di mana N besar adalah jumlah dari N1 ditambah N2 sampai NK. Dan ini tabel ANOVA untuk ukuran sampel yang berbeda, serta daerah penolakannya adalah H0 ditolak jika F hitung lebih besar dari nilai F tabel. Contoh kedua seperti ini, bisa dipelajari sendiri permasalahannya. Lalu kita lihat bahwa di sini populasi 1, 2, 3, 4 mempunyai ukuran sampel yang berbeda, yaitu 4, 5, 6, dan 5. Ini cara perhitungannya. Dan ini menghitung jumlah kuadrat total, jumlah kuadrat perlakuan, jumlah kuadrat galat. Tuangkan pada tabel ANOVA dengan cara yang sama. Di sini diperoleh F hitung adalah 21,21 dengan P value 8,3 dikali 10⁻⁻⁶. Sehingga
keputusan dan kesimpulannya adalah karena F hitung 21,21 lebih besar dari nilai F tabel, yaitu 3,24, di mana F tabel ini diambil dari tabel F dengan alfa 0,05, derajat bebas 3 dan 16. 3 dan 16 adalah derajat bebas perlakuan, yaitu K-1, dan derajat bebas galat N besar min K, yaitu 20 min 4. N besar adalah 20, yaitu jumlah semua pengamatan, banyaknya pengamatan pada semua populasi. Jadi, karena F hitung lebih besar dari nilai F tabel, maka H0 ditolak. Kesimpulannya adalah ada beda rata-rata pertumbuhan yang nyata yang disebabkan oleh keempat konsentrasi bahan kimia tersebut. Ini latihan 1, latihan 2. Tugas 1, tugas 2 silakan dikerjakan. Dengan coding R diberikan seperti ini, dipelajari. Dan ini output dari R computation tersebut. Ini adalah box plot. Jika dilihat bahwa median itu berbeda antar ketiga mesin pengisi, ini untuk contoh 1 dan ini untuk contoh 2, di mana box plot menunjukkan median atau min berbeda untuk keempat konsentrasi yang diberikan sesuai dengan contoh 2.